Kembali lagi dalam pelajaran OTK Fluida dan Pompa, dan kali ini kita akan belajar tentang karakteristik atau performance pompa sentrifugal. Nah, yang perlu kita tahu bahwa dalam membicarakan pompa, ada salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu daya hidrolis. Apa itu daya hidrolis? Daya hidrolis adalah daya yang diperlukan oleh pompa untuk mengangkat sejumlah zat cair pada ketinggian tertentu. Nah, daya hidrolis ini dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan Rho dikali G dikali Q dikali HP dibagi efisiensi pompa. Satuan dari P ini adalah watt. Nah, yang perlu diperhatikan, P ini akan menghasilkan satuan watt jika variabel yang digunakan di dalam rumusnya itu satuannya dalam sistem MKS. Nah, keterangan dari rumus ini adalah Rho merupakan densitas atau massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan nilai 9,8 atau bisa juga 10 meter per sekon kuadrat. Q adalah debit aliran fluida dengan satuan meter kubik per sekon. HP adalah head pompa dengan satuan meter. Sedangkan efisiensi pompa ini tanpa satuan. Selain watt, ada lagi satuan lain untuk daya hidrolis yaitu horsepower, yang nilainya sama dengan 1 horsepower atau 1 HP sama dengan 746 watt. Nah, yang perlu diperhatikan, bedakan antara penulisan HP untuk head pompa dan HP untuk horsepower. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan contoh soal. Sebuah pompa sentrifugal diharuskan memompa air sampai head total 36 meter dengan debit 500 liter per menit. Carilah daya yang diperlukan pompa dalam kilowatt dan HP jika efisiensi keseluruhan 62%. Dari soal ini, kita harus mencari tahu dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, yang diketahui adalah head total. Head total tadi disimbolkan dengan HP, H besar, P kecil, dengan satuan meter dan nilai 36. Selanjutnya diketahui debitnya, Q sama dengan 500 liter per menit. Di sini kita akan langsung melakukan konversi Q menjadi satuan MKS. Sehingga, seperti yang tampak di layar, 500 liter per menit. Yang pertama kita ubah dulu dari liter menjadi desimeter kubik. Jadi dikali dengan 1 desimeter kubik per 1 liter. Kemudian, desimeter kubik kita ubah menjadi meter kubik. Maka di sini desimeter kubik kita posisikan di bagian bawah. Sehingga dikali lagi dengan 1 meter kubik per 1000 desimeter kubik. Kemudian konversi yang terakhir, menit kita ubah menjadi sekon. Menit kita taruh di atas dan sekon di bawah, sehingga dikali lagi dengan 1 menit per 60 sekon. Maka kita tinggal mengalihkan 500 dikali 1 meter kubik dibagi 1 dikali 1000 dikali 60 sekon. Maka diperoleh Q 8,3333 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Yang selanjutnya
diketahui efisiensinya adalah 62% atau 62/100, maka nilainya adalah 0,62. Yang ditanyakan adalah daya atau P dalam satuan kilowatt dan horsepower atau HP. Selanjutnya, kita sudah tahu bahwa rumus untuk menghitung P itu adalah Rho dikali G dikali Q dikali HP dibagi dengan efisiensi pompa. Nah, ini ada beberapa variabel yang belum diketahui di dalam soal, tetapi kita harus diketahui secara umum karena di sini adalah untuk fluidanya berupa air, maka Rho-nya kita ambil nilai 1000 kg per meter kubik pada suhu kamar. Kemudian percepatan gravitasi kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus. Rho, tadi sudah diketahui Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Q-nya dari hasil konversi tadi adalah 8,33 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon, dikali HP-nya adalah 36 meter dan efisiensinya adalah 0,62. Angkanya kita kumpulkan supaya mudah untuk menghitung, maka bagian pembilangnya adalah 1000 dikali 10 dikali 8,3333 kali 10 pangkat min 3 dikali 36 dibagi dengan 0,62. Satuannya karena bagian penyebut tidak bersatuan, maka langsung kita tuliskan hasil dari perkalian satuan. Pembilangnya terdiri dari kilogram dikali meter kubik dikali meter, sementara penyebutnya terdiri dari meter kubik dikali sekon kuadrat dikali sekon. Setelah kita hitung, kita dapatkan nilai 4838,6903 kg meter kubik per sekon pangkat 3. Kalau bisa kita lihat di sini, di bagian atas ada meter kubik, di bagian bawah ada meter kubik, maka bisa kita coret, maka tersisa kilogram dikali meter adalah meter kuadrat, dibagi dengan sekon kuadrat dikali sekon pangkat 3. Nah, ini itu sama dengan watt. Yang ditanyakan tadi adalah dalam kilowatt, maka kita konversi, kita bagi dengan 1000, maka kita peroleh nilainya adalah 4,8387. Ingat pembulatan, maka di sini kita dapatkan angka 7 dalam satuan kilowatt. Dan dalam satuan horsepower, maka kita konversi dengan satuan watt dikali 1 horsepower dibagi dengan 746 watt. Maka diperoleh 6,4862 horsepower. Kita lihat satuannya. Di sini bahwa kilogram meter persegi per sekon pangkat 3 itu menghasilkan watt. Maka kita tahu bahwa joule itu adalah kilogram meter persegi per sekon persegi. Maka di sini watt itu sama dengan joule per sekon. Jadi di sini juga kita bisa menggunakan satuan joule per sekon. Demikian pembahasan kita tentang daya hidrolis beserta latihan soalnya. Semoga semakin paham ya. Sampai jumpa.